Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Kita perhatiin minggu lalu IHSG koreksi sesuai dengan prediksi minggu lalu ya. Cuma koreksinya lebih dalam. Yang kemarin expect cuma sampai ke sini, ternyata sampai di sini memang ada mantul satu kali, dua kali, dan hari ketiga juga sempat mantul ke atas, tapi closing ditarik turun. Nah, ada potensi IHSG itu masih bisa koreksi ke level 6850 ya untuk minggu depan. Terutama minggu depan tuh masih masa-masa yang sulit kemungkinan besar. Walaupun hari Jumat kemarin IHSG closing sempat bagus ya, karena ekornya juga lumayan panjang. Tapi ada potensi masih bisa turun, terutama karena supportnya 6850 ini belum kesentuh. Oke, konfirmasi akan terjadi jika IHSG bisa membentuk candle hijau dua kali, itu akan lebih bagus. Jadi kalau misalnya besok hijau, terus juga lusa hijau, itu bakal memberikan tanda yang bagus buat IHSG kita. Nah, kalau kita perhatiin sebenarnya yang memang turun dalam minggu ini, itu cenderung ke saham-saham di bagian second liner dan third liner. Nah, sedangkan kalau saham-saham utama kita kayak BCA kita justru bahkan masih naik. Ya, BBRI memang ada koreksi, cuma yang nggak terlalu signifikan. Mandiri sama BNI kita tuh sideways. Jadi ya memang mendorong tuh sebenarnya kelihatan pertama dari Goto. Ya, Goto sempat rebound tapi juga kempes lebih dalam, dan juga saham-saham yang berbasis energi kemarin juga sempat turun, terus juga saham-saham yang berbasis second dan third liner. Nah, bagaimana dengan minggu depan? Ya, kalau sesuai dengan market review ya, kalau kalian udah nonton di YouTube, market review memprediksi bahwa kalau dari sini IHSG masih bisa ya paling rebound sehari terus turun lagi sampai sekitar minggu depan. Jadi kalau kita perhatiin tanggal, ya sampai tanggal 7 mungkin masih bisa bolak-balik turun ke bawah untuk ngetes support ke bawah. Nah, setelah tanggal 7 baru ada potensi IHSG bisa rebound membentuk huruf V. Jadi kalau kalian cari bentuknya, ya ada kemungkinan IHSG bisa bentuknya begini. Nah, gini. Nah, oke. Nah, untuk minggu lalu ada 5 saham ya. Ada 5 saham. Yang pertama ada Breeze. Nah, Breeze sendiri juga kalau kita perhatiin dari tanggal 26 ya. 26 sempat naik dikit tapi 1590 yang nggak bisa di break, akhirnya malah turun. Ya udah, kita CL dulu. Nah, untuk sementara Breeze terakhir kalau kalian masih pegang, bisa jaga di support 1455. Karena di 1455 ini ada potensi untuk dia membentuk double bottom. Jadi jangan buru-buru CL kalau yang belum. Kalau mau entry silakan jaga 1455, ada chance dia bisa rebound ke 1560. Oke, tapi untuk mingguan ya kita CL dulu. Oke, kita CL ya. Nah, kedua ada Hexa. Nah, Hexa ada dividen yang lumayan gede 10%, tapi ternyata dari efek dividen ini udah nggak mengangkat. Jadi ya otomatis hari Jumat kemarin, tanggal hari Kamis ya, instruksinya adalah CL dulu, jual dulu aja. Kalau kalian dapat yang dari awal masuk ke daerah sini, masuk ke tabel, ya itu masih boleh di hold. Nah, cuman kalau misalnya kalian sekarang dapat di sini, kalian belum CL, ya mau nggak mau kan harus tunggu lagi. Karena biasa kalau kalian perhatiin pergerakannya Hexa, habis bagi dividen, ini bisa cenderung makin naik. Tahun 2019, kalau kayak 2020, ini habis bagi dividen, naik lagi. 2019 juga sama, ini bagi dividen, naik lagi. Nah, jadi otomatis ada chance masih bisa rebound, jadi kita tunggu ntar ARB-nya selesai. Untuk spekulasi trading menurut gue ini masih menarik. Oke? Jadi untuk sementara ya mingguan kita CL di level 6.900. Bahkan nggak nyampe 6.900 kemarin. Nah, di sini ya. Gak apa-apa lah. Oke, yang ketiga ada MPMX. Nah, MPMX tanggal 29 dari tanggal 26 ya. Ya, 26 sempat dikasih bawah, 27 rebound, sempat naik ke 11.05, tapi ya TP1 kita belum kesentuh 11.25, jadi ya kita anggapannya CL aja. Waktu masa-masa di sini ada was-was, ada wanti-wanti bahwa hati-hati, yang udah bisa cuan TP dulu aja, nggak apa-apa. Dan ternyata koreksinya lumayan dalam, dan sekarang berada di support barunya 965. Oke, statusnya CL 1025 CL. Oke, yang keempat ada ISAT. Nah, ISAT dari tanggal 26 langsung naik, sempat dikasih bawah, terus naik, 27 sempat naik ke 7675. Sedangkan TP1 kita ada di 7.700. Nah, ini kesentuh CL juga nih. TP-nya
dikit lagi nyampe. Cuma karena angkanya dibikin bagus 7.700 jadi belum kejual, nggak apa-apa. Beberapa yang masih hold ini juga masih menarik karena kan ISAT juga kalau kalian perhatiin koreksinya kemana, ya kan? Jadi ya kalau kita lihat dari sini masih 7350 entry, ya ini masih bisa CL di 6.850, oke? Dengan last price ada di 7250, berarti masih bisa di hold, oke? Masih bisa di hold. Nah, terakhir ada HATM. Oke, tanggal 26 dia break, ya. Kita akan masuk tanggal 25, terus 26-nya dia break, ini ada momentum naik. 26 dia break, dan tanggal 28 dia menyentuh highest-nya di 382. Ya, hampir ke TP2, jadi kita TP dulu aja. Ya, overall dari beberapa saham ini ya cuma ya saham yang kalau kalian perhatiin saham yang agak mini, saham yang baru IPO yang bisa bergerak. Kayak minggu ini kita dapat ke Gensys, ya itu saham-saham kecil sebenarnya kan. Kalau saham-saham yang ukurannya agak besar ya cenderung agak susah untuk bergerak. Oke, nah untuk minggu depan ada 5 saham lagi. Tapi minggu depan beberapa saham kelihatan menarik ya. Jadi karena kan hari Jumat kemarin rebound. Cuma ya kita mungkin berbasis energi. Kenapa berbasis energi? Karena energi minggu lalu koreksinya lumayan. Jadi ya kita coba spekulasi dengan beberapa saham yang berbasis energi. Oke, yang pertama ada ADMR. Nah, ADMR sendiri kalau kalian perhatiin memang sebenarnya ini cenderung masih uptrend ya, masih uptrend. Cuma ini ada sebuah resist 1965 yang lumayan kuat. Oke, dan sedangkan support daerah 1700 ini juga lumayan kejaga ini. Oke, jadi kita entry ADMR di 1720 sampai dengan Oke, boleh. Sampai dengan 1800. Nah, kalau saran gue jangan antri terlalu pagi, jangan antri di atas. Kenapa? Karena hari Jumat US tuh masih merah. Jadi ya ada chance IHSG pagi bisa drop. Oke, 1720, CL di 1710. TP1 kita set di sini 1895. Dan TP2 kita langsung enter aja ke atasnya, resisten kuat di 1965. Nah, 1965 ini angka yang harus kalian waspadai. Kalau misalnya memang nggak bisa di break, mending dijual dulu aja. Karena kenapa? Ini juga kemarin waktu dinyentuh 1965, ini nggak dikasih lewat. Berarti ada yang buangin di level segini. Dan nanti kalau misalnya beneran nyentuh, ya udah TP dulu aja. Nanti kalau break 1965 closing baru kalian masuk lagi. Oke, yang kedua ada saham energi. Nah, Oke, energi sendiri sempat naik kenceng kemarin, nyentuh daerah resistnya, koreksi lagi, sekarang di 252 ini daerah support kuat. Jadi kita spekulasi dengan kondisi bahwa ini support risknya kecil. Ya, ini risknya kecil. Jadi dengan risknya kecil ya kita incer supaya dia bisa rebound di daerah 252 ini. Oke, kita entry energi di 250 sampai 256 dengan CL di 246. Oke, TP1 270 dan TP2 di angka 278. Oke, 280 aja deh, biar angkanya bagus. 270 dan 280. Oke, yang ketiga ada saham Medco. Nah, Medco ini lumayan menarik ya. Kalau kalian perhatiin ini lumayan saham yang lumayan kejaga. Ini juga membentuk sebuah pola yang namanya hidden bullish divergence. Oke, jadi ya ini masih bagus. Dengan situasi kita perhatiin jangan sampai Medco break 840. 840 ini support yang lumayan kuat. Tapi kan terlalu jauh. Jadi kita jaga di sini. Oke, jangan sampai dia close, dia bikin lower low. Oke, jadi Medco kita entry di 890 sampai dengan 915. CL di 870. Sorry, 880. 880 CL. Entry 870, gua ulang ya, entry 870 sampai 915, TL di 860 ya. TP1 kita ngincer nutup gap masih bisa ini. Oke, kita ngincer TP1 di 960 dan TP2 ini kalau 960 lewat harusnya nutup gapnya gampang. TP2 kita enter ke 1000. Oke. Yang keempat ada saham berbasis healthcare yaitu SAME. Karena healthcare sendiri kalau kita perhatiin udah mulai rebound ya. Mika juga lumayan bagus. Cuma Mika ini kan cenderung agak lambat. Jadi kita ngincer yang versi SAME-nya aja. Nah, SAME kalau kita tarik Fibonacci ini daerah mantulnya di 1,618 ya, 266. Ya lumayan menarik kalau kita spekulasi buy di sini. Terlalu jauh. Oke, kita entry di daerah
Saya turunin time frame dulu. Oke, sini boleh. Oke. Kita entry di 276 sampai dengan 286. Jangan sampai lower low ya, karena kalau lower low ini ya mungkin mainnya agak panjang lagi. Ya, mainnya agak panjang lagi. Karena kalau lower low ini udah lumayan 7%, lumayan untuk seminggu. Oke. CL di level 272. Oke. Dan TP1 kita ngincer 300 dan 310. Oke. Nah, yang terakhir ada Unilever. Unilever ini kalau di grup kalian perhatiin sebenarnya udah di call berkali-kali ya. Berkali-kali udah di call dan memang sebenarnya ini masih menarik, kejaga banget. Walaupun ada satu kendala di Unilever yaitu 4850-nya nih nggak bisa di break. Cuma ya gue lumayan yakin dalam waktu dekat ini bakal bisa di break gitu. Oke, jadi kita cari supportnya sekarang. Ya ini bisa dijadikan sebagai support karena ini daerah dia mantul. Ya, lumayan kecil sih resikonya. Kita ambil di EMA 20 aja. Oke, entry Unilever di 4680 sampai dengan closing 4830. Kita entry di bawah 4800. Setelah itu TP1 kita ngincer daerah resist ini nih. 5050. As always, angka yang sama. 5050 TP1 dan TP2-nya coba kita cari. Oke. TP2 kita set di level 5250. Nah, jadi Unilever kita entry dari angka 4680 sampai dengan 4800 ya. Sampai dengan 4800. CL kalau dia break 4680 kita CL di 4660. TP1 5050 dan TP2 di 5250. Oke, jadi itu aja 5 saham buat minggu depan. Semoga minggu depan memberikan sign yang bagus lah untuk kita semua. Karena kan September akhir tuh memang kelihatan banget itu turun. Tapi memang secara overall prediksi gue sih memang IHSG masih ada chance turun dulu. Jadi jangan sampai satu candle patokan ini menjadi sebuah patokan buat kalian bahwa oh IHSG pasti ribet. Ya belum tentu gitu. Kalau nyentuh support ke 6850 mungkin gue bisa lebih confident untuk dia rebound. Cuma kalau untuk kondisi sekarang ya masih belum. Karena kan cuma 2%. Kalau dia mau turun sehari 0,5, 4 hari juga bisa sebenarnya kan. 4 hari, 5 hari. Gitu. Oke, so gitu aja buat hari ini. Ya, semoga kita bisa cuan bersama di sini dan mendapatkan hasil yang baik minggu depan. Terima kasih.